semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul LDK yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Taisuke Kawamura dan diperankan oleh Ayame Goriki dan Shima Kento Yamasaki. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang wanita yang mengungkapkan perasaannya kepada seorang pria yang sangat disukai oleh kaum betina. Nama pria tersebut adalah Susue Kagayama. Dan nama wanita yang mengungkapkan perasaannya yaitu Moe alias ya boy kawaii anjing. Namun sayang Susue menolak perasaannya sehingga sahabatnya yang bernama Aoi Nishimori yang kawaii sudah pasti tidak terima dan menghadang jalan Susue. Namun Susue melakukan kabedon anjing. Ternyata kegiatan seperti ini namanya kabedon anjing, baru tahu bangsat. Namun karena Susue terlalu mesum dan sangnean, ia pun menendangnya dengan teknik tendangan genje sehingga Susue dibuat tepar. Alhasil Aoi menggendongnya karena semuanya bisa terjadi karena Aoi. Sampailah ia di tempat Susue tinggal yang ternyata mereka satu kosan. Kebetulan sekali. Kemudian Aoi pun mengikuti keinginan Susue, dimulai dari bersih-bersih bahkan memasak. Namun karena Susue nekat, ia dibuat terkejut dan panik. Alhasil karena kepanikannya membuat masakannya menjadi api unggun sehingga sensor anti apinya aktif dan menyebabkan kamar Susue basah dan becek. Anjing becek. Karena kejadian tersebut Susue harus pindah kamar dulu selama sebulan. Namun karena tidak ada kamar kosong, ia pun akan tinggal bareng dengan Aoi. Mau nggak mau Aoi pun terpaksa tinggal dengan Susue dan film LDK pun dimulai. Yang entah kepanjangannya apa, mungkin long dick sorry. Pindahlah ia ke kamar Aoi sehingga Aoi dibuat malu karena cengcut, berat dan barang privasinya dilihat-lihat. Bahkan ia dibuat panik dengan Susue yang nekat seenak jigongnya. Kemudian mereka pun makan bersama. Keesokan harinya Aoi pun dibuat terkejut karena Susue membohongi dirinya dengan berpura-pura sakit sehingga gurunya dibuat bingung dengan kekesalan Aoi. Dan ketika istirahat ia pun terpaksa memakan nasi dan timun bekas entah bekas dipakai apa. Dan hal tersebut bisa terjadi karena Susue. Ketika Aoi bertanya tentang perasaan Moe kepada Susue, ia masih menyukai Susue, tak peduli Susue menolaknya. Kemudian datang temannya yang memberitahu bahwa teman mereka dikeluarin dari sekolah karena terciduk tinggal bareng dengan pacar. Sontak Aoi dibuat panik karena saat ini ia tinggal dengan Susue. Pada saat keluar kelas, Susue menghampiri Aoi yang dimana Aoi lupa membawa kunci kosannya sehingga Aoi dibuat panik karena jika teman-temannya tahu mereka bisa dikeluarin serta meminta kunci tersebut kepada Susue. Namun Susue tiba-tiba pengen, tuh. Gila si Mamang Kento yang setiap film selalu aja adegan diinginkan oleh pria itu terjadi gitu. Anjing kenapa? Mamang kenapa kau hoki sekali? Yang ternyata ia melakukan hal tersebut sudah pasti seni. Dan meminta Aoi untuk berterima kasih karena Susue telah mengembalikan kuncinya. Datang sahabat Susue dan ketika Susue pergi, ia membuat alasan kepada temannya agar temannya tidak tahu. Sesampainya di kosan, Aoi pun sudah menyiapkan semua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Susue. Namun tiba-tiba Susue datang membawa sahabatnya yang bernama Sato. Sontak Aoi dibuat panik dan bersembunyi. Bahkan Susue menduduki badan Aoi sebaring mengerjainya sehingga Aoi dibuat kesal akan perbuatan Susue. Untungnya Sato tidak mencurigai Aoi. Keluarlah ia dari kosan dan masuk ke toko rempah-rempah dengan perasaan yang sangat senang karena Aoi suka memasak dan jago memasak.
Istri idaman sekali, udah kawaii, jago masak lagi, sangat masa depan, Cok. Bertemulah ia dengan Sanjo. Karena Aoi kedinginan, Sanjo pun memberikan jaketnya kepada Aoi. Kembalilah ia ke kosan dengan kondisi yang ngefluan serta mengomel kepada Susue untuk tidak mengajak temannya ke kosan. Melihat Aoi yang kurang fit, Susue pun langsung menangkapnya dan mengecek suhunya. Kalau 40, fix kurboy. Namun tiba-tiba datang Sanjo yang memberikan sebuah resep makanan. Selesai itu, Susue pun pergi sambil menggeplak kepala Aoi yang ternyata Susue memasang koyoyoko. Keesokan harinya, pemilik kos pun mengajak Aoi untuk barbekyuan, juga mengajak Susue. Namun tak disangka terdapat Moe yang melihat Susue di kamar Aoi sehingga ia dibuat kecewa karena Aoi menikungnya. Namun Aoi menjelaskan bahwa semua ini salah paham. Sampailah melakukan barbekyuan dan ketika bersenang-senang datang kakak Susue, bahkan datang mantannya. Mantap sekali. Sang nih bangsat. Serta mantannya yang bernama Satsuki berkenalan dengan Aoi dan Moe. Juga terlihat Satsuki berpura-pura jatuh agar Susue mengkhawatirkan bahkan peduli dengan mantannya. Anjing bijiku gatel. Bangsat ngapain ngomong biji, Cuk? Sorry guys. Makan-makan pun berlangsung dan pada saat Sanjo bertanya tentang perasaan Aoi tentang Susue, Aoi menjawab mungkin dan hal tersebut didengar oleh Susue serta mengalihkan pembicaraan untuk mengajak Sanjo bertarung mendapatkan Aoi. Selesai dengan pikniknya, Susue pun berbincang dengan Satsuki dan hal tersebut didengar oleh Aoi. Di lain sisi, Susue yang pergi berpapasan dengan Sanjo dan Sanjo meminta Susue untuk tidak memainkan perasaan Aoi karena Sanjo menyukai Aoi. Namun Susue hanya merespon keren dan pergi dari sana. Kembali ke Aoi yang memasukkan barang-barang ke mobil sekaligus berbincang dengan Satsuki, yang dimana Satsuki berkata bahwa seberapa keras Aoi menyukai Susue itu tidak akan ada gunanya. Malamnya hujan lebat disertai petir pun berlangsung sehingga Aoi dibuat takut mendengar geledek di luar karena geledeknya berkata siap. Untungnya ketakutan Aoi dapat diredakan yang dibantu oleh Susue dengan cara memegang tangannya. Alas ya boy, kapan ya hal ini bisa terjadi bang? Keesokan harinya ibu kos pun memberikan Aoi 2 tiket untuk pergi ke pasar malam yang siang. Karena tiketnya ada 2, Susue pun mengambilnya. Padahal Aoi berencana untuk pergi dengan Moe. Sepulang sekolah, mereka berdua pun pergi ke pasar malam yang siang serta Susue mengajak Aoi untuk berkencan. Kegiatan seru mereka pun terjadi yang sangat gua inginkan dan idam-idamkan. Namun sayang, aku menangis karena jomblo. Selesai dengan kencan yang seru, Aoi pun melihat poster mengenai acara kembang api cinta serta sangat ingin pergi ke sana. Namun sayang ia belum punya pacar karena orang-orang yang memiliki pasangan aja yang bisa merasakan momen tersebut. Susue yang melihat hal tersebut mengajukan dirinya serta mencoba untuk mencintai Aoi. Karena Susue pergi duluan, Aoi dikejar-kejar oleh siswi yang kepo dengan pacar Susue yang dimaksudnya adalah Aoi. Untungnya Susue berhasil menyelamatkannya, bahkan mereka hampir bercipu-kecipukan. Karena melihat wajah Aoi yang tegang, ia pun tidak jadi serta meminta Aoi untuk berhati-hati karena mudah kali untuk dicipok. Sehingga perasaan di dalam hati Aoi terdalam sedalam palung Pariana yang gak tahu dalamnya seberapa, mulai menyukai bahkan mencintai Susue. Keesokan harinya Aoi pun ingin mengatakan sesuatu kepada Moe bahwa ia menyukai Susue, padahal Moe duluan menyukai Susue. Sehingga Moe dibuat kecewa, tapi ia juga sadar diri dan merelakan sahabatnya agar sahabatnya bahagia. Sepulangnya dari sekolah, Aoi pun dibuat kagum dengan kalung yang dilihatnya dan sangat ingin memilikinya. Sesampainya ia di kosan, betapa terkejutnya mereka karena ada Satsuki di sana. Serta Satsuki tidak setuju dengan Susue yang tinggal bareng dengan wanita lain. Tapi Susue tidak peduli akan hal tersebut. Namun saat Aoi masuk, Satsuki menyindir Aoi. Namun ia comeback dengan melontarkan pertanyaan Satsuki yang sudah putus dengan Susue. Sehingga Satsuki kena mental, namun ia malah melakukan kabedon serta memberitahu hubungan mereka yang tidak terpisahkan. Anjing, tidak terpisahkan bangsa. Ketika di kelas, ia pun memberitahu kejadian kemarin kepada Moe. Namun karena Moe tidak terima, membuat satu ruangan dibuat bingung.
Sepulangnya dari sekolah, ia pun tidak sengaja bertemu dengan kakaknya Susue. Mereka pun berbincang di mobil, serta kakaknya menceritakan kisah Susue yang broken home, serta Satsuki yang selalu ada untuknya. Namun saat kakaknya ingin menceritakan kisah 2 tahun yang lalu, ia mencipok-cipok Aoi. Oh, Songni, kan pengen juga, cuk. Wah, gitu anjing. Barbar kali orang Jepang asal cipok-cipok aja. Sontak Aoi dibuat terkejut dan langsung cabut dari sana. Shin berpindah ke kakaknya Susue yang melakukan pemotretan, dan selesai melakukan pekerjaannya, ia bertemu dengan Susue. Namun saat kakaknya memberitahu bahwa ia mencipok-cipok Aoi, Susue dibuat emosi dan mengamuk di tempat tersebut. Untungnya ia bisa mengkontrol emosinya dan pergi menemui Aoi. Terlihat Aoi menangis karena bibir kakaknya bau selangkangan ular, serta mengomel kepada Aoi bahwa kan udah dibilang hati-hati, banyak pria sangni di luar sana termasuk saya, serta mencipok-cipok Aoi di atas bibir, bukan di bibirnya. Kemudian mendorong Aoi yang membuatnya bergelinding di rumput, dan alasan ia melakukan hal itu untuk membuat Aoi tertawa, sehingga rasa sedih Aoi menghilang dan cinta di dalam hatinya makin membengkak, sampai-sampai ia merubah penampilannya agar Susue terkesan kepada Aoi. Keseharian mereka yang sangat menyenangkan pun terjadi, bahkan saat Susue bekerja, Aoi membuatkan bekal untuk Susue, serta Aoi membeli pakaian untuk melihat kembang api nantinya, dan hal tersebut dilihat oleh Susue. Malamnya Susue buru-buru pergi ke tempat Satsuki, sehingga hal tersebut sedikit membuat Aoi sedih. Dan ketika di perjalanan terlihat sedikit flashback mengenai kejadian 2 tahun yang lalu, yang membuat Susue merasa bingung harus pilih yang mana. Sampailah ia di kos yang ternyata Aoi belum tidur karena Aoi memikirkan Susue. Namun saat Aoi bertanya mengenai kejadian 2 tahun yang lalu, tiba-tiba Susue kesal dengan Aoi, sehingga Aoi dibuat bingung. Keesokan harinya ia pun curhat kepada Moe, dan Moe memberitahu bahwa ia sudah memiliki pacar, yaitu si Sato. Anjing, si Sato tuh pacarnya. Sehingga Aoi dibuat terkejut serta turut bahagia atas Moe. Pada saat Sato memberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Susue, Aoi langsung membuat kue serta menyiapkan semuanya untuk merayakan ulang tahun Susue. Sedangkan di lain tempat, Sato mengajak Susue bermain lempar bola sembari mengulur waktu, dan terlihat telepon masuk dari Satsuki. Ketika balik, ia kembali berpapasan dengan Sanjo, serta Sanjo memperingati Susue tentang Aoi. Namun Susue yang kesal merelakan Sanjo bersama dengan Aoi. Persiapan ulang tahun Susue pun sudah siap serta akan menunggunya pulang. Namun sayang, Satsuki menelpon Aoi serta berkata bahwa dirinya akan berskidi papap dengan Susue. Anjing, sakitnya itu cuk. Udah disiapin buat kue dengan penuh cinta. Anjing. Sabar Aoi, gak semua pria seperti itu. Dan benar saja, Susue datang ke rumah Satsuki, namun bukan untuk berskidi papap, melainkan Susue hanya datang kembali ke Aoi yang masih menunggu Susue untuk pulang. Dan saat Susue pulang, ia dibuat terkejut dengan persiapan Aoi serta makan bersama. Namun saat Aoi ingin bertanya tapi tidak jadi, Susue dibuat bingung dan langsung melakukan sabar boy, kalem men, kalem, gak gitu caranya, sini gua tunjukin. Anjim sang nih. Tidak kuat melihat Aoi yang bersedih dan merasa tersakiti, ia pun langsung pergi dari sana sambil membawa barangnya. Karena bukan ini yang Aoi harapkan, ia pun mengejar Susue sebaring hujan yang membasahinya, serta ia mengungkapkan perasaannya kepada Susue. Namun sayang, Susue menolak Aoi karena ia yang menyebabkan Aoi tersakiti, serta ia mengingkari janjinya untuk pergi ke pesta kembang api bersama. Anjing, kesiannya aku cuk. Mending sini sama sama orang lain aja lah gua. Sehingga Aoi dibuat menangis karena hal tersebut. Ketika di kelas, Moe pun curiga dengan sikap Aoi yang berubah, dan Sato juga merasa ada yang aneh dengan sikap Susue. Sepulangnya dari sekolah, Sato pun bercerita tentang kejadian 2 tahun yang lalu, di mana Susue dan Satsuki merupakan teman sejak kecil. Bahkan Satsuki merupakan orang yang spesial bagi Susue. Namun saat mereka putus, kejadian yang tidak diinginkan terjadi, yaitu Satsuki sekarat, yang entah karena apa intinya sekarat, sehingga Susue yang melihat Satsuki yang bergeletak tak berdaya merasa semua itu bisa terjadi karena dirinya. Oleh sebab itu, ia pun berjanji kepada Satsuki untuk selalu ada di sampingnya sebelum Satsuki menemukan orang yang membuat dirinya bahagia. Sehingga Aoi yang mendengar kisah itu merelakan Susue dengan Satsuki dan mundur untuk memiliki Susue. Sesampainya ia di kosan, ia melihat bingkisan di depan pintunya yang ternyata itu
adalah kalung yang sangat ia inginkan, dan yang memberikan kalung tersebut adalah Susue, sehingga ia dibuat menangis serta mengingat kenangan indah mereka berdua. Sedangkan di lain tempat, Susue yang bekerja menerima pesan dari Aoi, dan pada saat Susue membuang sampah, kakaknya menghampirinya serta memberitahu bahwa Susue harus terus maju ke depan dan menyadarkan Susue bahwa ia dimanfaatkan oleh Satsuki. Juga Satsuki menganggap bahwa Susue adalah bonekanya. Susue sempat dibuat kesal kepada perkataan kakaknya, namun kakaknya meminta agar Susue untuk tidak lari lagi. Kembali ke Aoi bersama dengan Moe, yang dimana mereka membicarakan pesta kembang api serta mengajak Sanjo sebagai pasangan untuk pergi ke pesta, sehingga Aoi dibuat galau karena bukan hal ini yang ia harapkan. Sampailah hari untuk pesta kembang api dan Aoi diminta untuk pergi duluan, sedangkan Moe dan Sato akan menyusul, sehingga Sato tidak kuat melihat kesedihan Aoi. Di lain tempat, Susue dibuat galau dan tersadar dengan perkataan kakaknya. Tiba-tiba datang Sato dan Moe menemui Susue serta Sato menyadarkan Susue mengenai perasaannya. Namun karena menyadarkan Susue dengan cara emosi, ia ikut dibuat emosi, bahkan saya ikut emosi. Namun saat Moe memberikan kalung yang dibeli oleh Susue serta memberitahu bahwa Aoi sekarang bersama dengan Sanjo, ia dibuat terkejut dan langsung tancap gas ke tempat kembang api sebaring mengenang masa indah mereka. Di lain tempat, Aoi dengan Sanjo naik ke biang lala atau apa entahlah intinya itu. Sedangkan Susue terkena kendala di mana jalan menuju ke pesta ditutup, sehingga ia memutuskan untuk terobos aja lah, anjing lah, gasken. Tibalah kembang api berbentuk hati yang entah kenapa bisa gitu bentuknya, kan sebuah ledakan itu nggak bisa diubah bentuknya gitu ya. Masa iya bom atom pas meledak bentuknya hati? Kan tidak, anjing, tidak. Ayah agak aneh aja ngeliat bentuk kembang api bentuknya lope gitu loh. Serta Sanjo mengungkapkan perasaannya kepada Aoi bahwa ia menyukai Aoi dari dulu serta akan mencipok-cipoknya. Tersadar bahwa Aoi tidak menyukainya, ia memutuskan untuk mundur. Ketika akan pergi, ia mendengar suara Susue yang memanggil namanya, dan akhirnya mereka bertemu. Serta Susue meminta maaf atas kejadian waktu itu serta ia tidak akan lari lagi, juga ingin menjadi pacar Aoi. Sudah pasti adegan yang akan terjadi yaitu cipuk-cipukan terus. Tepat saat kembang api hati terakhir diluncurkan, serta Susue langsung memasang kalung yang ia beli untuk Aoi, yang diakhiri dengan pelukan kasih sayang yang mendalam. Dan film LDK pun selesai. Untung happy ending. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film LDK. Film yang bagus menurut gue, dari happy-nya, romance-nya, set-nya, nyuseknya. Apalagi pemeran cewek-ceweknya sangat-sangat menyegarkan mata. Dan hal tersebut menjadi tekad bulat untuk pergi ke Jepang. Ya, anjir, kawaii betul. Dan view pasti sang nih, anjir. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, jangan ingat mantan, fokus ke yang baru. Karena mantan hanyalah masa lalu, sedangkan yang baru adalah masa depan. Wadaw, anjing. Gila, amanatnya dalam sekali, sedalam got dekat rumah gua. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.